Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna astaqal kalami kalamullahi azza wa jal wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar dan para pemirsa Al-Furqan TV yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat-Nya yang tiada terputus, dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu bersyukur dan mensyukuri dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan di antara wujud syukur tersebut adalah kita menggunakan waktu-waktu tersebut dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah yang wajib untuk diyakini oleh setiap muslim. Adapun yang akan kita baca pada pertemuan kita kali ini adalah tentang akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah terhadap para pemimpin kaum muslimin. Yani fima yajibu li walatil amri minal muslimin, kewajiban bagi rakyat, bagi kita semuanya terhadap para pemimpin kita, ya, terhadap para pemimpin kaum muslimin. Beliau rahimahullahu taala mengatakan wa ya'taqidu Ahlus Sunnati wal Jamaah, bahwasanya di antara akidah dari akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah yang wajib untuk diyakini oleh setiap muslim adalah bi anna Allah Subhanahu wa taala aujaba 'alal mu'minin ta'ata wulati amrihim fi ghairi ma'siyatillah, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kaum mukminin untuk mentaati para pemimpin mereka, untuk mentaati para pemimpin kaum muslimin fi ghairi ma'siyatillah, ya, dalam perkara-perkara yang bukan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah akidah, di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah kita wajib untuk, ya, mentaati para pemimpin kita. Tidak boleh kita keluar dari kepemimpinan kaum muslimin, ya, tidak mentaati mereka selama, ya, perintah yang mereka perintahkan, ya, adalah di dalam perkara-perkara yang bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun, ya, perintah-perintah, ya, kepada perbuatan maksiat, maka kita dilarang untuk mentaati siapapun. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak boleh seorang mentaati kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada sang khaliq. Ya, tetapi pada hal-hal yang bukan perkara-perkara maksiat,
apalagi terlebih-lebih lagi terhadap hal-hal yang mengandung kemaslahatan umum, ya, kemaslahatan, kebaikan, ya, yang sifatnya umum, maka kita wajib untuk mentaati mereka, ya, tidak, ya, menzalimi mereka, tidak keluar dari kepemimpinan mereka, ya, karena inilah perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ya'taqiduna ma'na qaulihim sallallahu alaihi wasallam fi hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, mereka meyakini juga, ya, makna dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ubadah ibnu Samit radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Isma' wa ati' fi usrika wa yusrika wa manshatika wa makrahika wa atharatin 'alaika wa in akalu malaka wa darabu dhahraka illa an yakuna ma'siyah." Kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akidah, ya, kita terhadap para pemimpin kita, para pemimpin kaum muslimin adalah isma' wa ati', dengarkan dan taatilah mereka, ya, baik dalam ketika Anda dalam kondisi lapang atau ketika Anda dalam keadaan sempit, dalam keadaan kesulitan, ya, ketika Anda dalam keadaan senang maupun ketika Anda dalam keadaan, ya, benci. Bahkan kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in akalu malaka wa darabu dhahraka, seandainya pun, ya, meskipun mereka, ya, memakan hartamu atau memukul punggungmu, kata Rasulullah, tetap isma' wa ati', dengarkanlah mereka dan taatilah mereka, illa an yakuna ma'siyah, kecuali perintah mereka adalah memerintahkan kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh mendengarnya dan mentaatinya. Ini wasiat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya sebagai sebuah akidah yang wajib untuk kita yakini bersama terhadap para pemimpin kita. Nah, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang keras, ya, kepada kaum muslimin untuk, ya, keluar dari kepemimpinan mereka kaum muslimin. Kita dilarang untuk memberontak, ya, atau keluar secara paksa dari kepemimpinan kaum muslimin yang sah. Beliau mengatakan, wa ya'taqiduna, Ahlus Sunnah wal Jamaah juga meyakini tahrimal khuruj ala wulatil amr, haramnya untuk keluar, ya, tidak mentaati, ya, keluar dari kepemimpinan kaum muslimin, memberontak, ya, terhadap para pemimpin kaum muslimin. Wa in jaru wa zalamu, meskipun mereka berbuat zalim, ya, mereka berbuat kezaliman, ma lam yaru kufran bawahan indahum fihi minallahi burhan, ya, selama belum nampak kekufuran yang sangat-sangat nyata, kekufuran yang betul-betul terang benderang, ya, kekufuran yang betul-betul terlihat jelas-jelas dilakukan oleh para pemimpin kaum muslimin. Ini adalah akidah yang wajib untuk kita yakini bersama, bahwa Rasulullah SAW melarang kita untuk memberontak kaum muslimin. Rasulullah SAW melarang kita untuk,
ya keluar dari kepemimpinan kaum muslimin. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Hiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum." Sebaik-baik pemimpin kalian, ya, sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada kalian. Wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim. Mereka mendoakan kebaikan kepada kalian dan kalian pun mendoakan kebaikan kepada mereka. Itulah sebaik-baik pemimpin di antara kita, yang kita mencintai mereka, ya, kita menyenangi mereka, mentaati mereka, mereka pun ya mencintai rakyatnya, mereka menyayangi rakyatnya, tidak mendolimi mereka, tidak mendolimi rakyatnya. Itulah sebaik-baik para pemimpin. Kemudian kata beliau, wasyiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum. Dan sejelek-jelek pemimpin kalian adalah yang kalian membenci mereka dan mereka pun benci kepada kalian. Ya, jadi tidak ada rasa kasih sayang di antara pemimpin dengan rakyatnya. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Bahkan kalian kalian melaknat mereka para pemimpin, dan sebaliknya mereka pun ya mencaci melaknat para rakyatnya. Dalam kondisi seperti itu pun qila, dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala nunabiduhum bisayf. Dalam keadaan para pemimpin kita, pemimpin yang tidak kita senangi, ya, bahkan saling melaknat, saling mencela, saling mencaci antara pemimpin dengan rakyatnya, ya, saling memusuhi, ya, tidak saling mencintai. Apa kata Rasulullah? Ya, afala nunabiduhum bisayf. Wahai Rasulullah, apakah kita boleh untuk mengangkat pedang-pedang kita untuk keluar dari kepemimpinan kaum muslimin yang seperti itu, ya, untuk memberontak dan keluar dari kepemimpinan tersebut? Faqal, tapi Nabi tetap mengatakan la, ya, tidak. Ma aqamu fikumus shalah, ya, selama mereka para pemimpin masih menegakkan salat. Artinya selama kaum muslimin, selama para pemimpin itu masih salat, berarti mereka masih Islam, ya, berarti mereka masih muslim. Maka tidak boleh untuk kaum muslimin memberontak dan keluar dari kepemimpinan mereka. Wa idza ra'aytum min wulatikum syai'an takrahunahu faqrahu 'amalahu wa la tanzi'u yadan min ta'ah. Ya, kata beliau Rasulullah, jika kalian melihat, ya, dari para pemimpin kalian sesuatu yang kalian membencinya, jika kalian melihat, ya, sesuatu yang dilakukan oleh para pemimpin kalian, perkara-perkara yang kalian tidak menyenanginya, yang kalian membencinya, maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, faqrahu amalah, ya, maka bencilah perbuatannya mereka, ya, jauhilah perbuatan mereka, tetapi wala tanzi'u yadan min ta'ah, janganlah kalian meninggalkan kepemimpinan mereka, janganlah kalian membatalkan
ketaatan terhadap mereka. Ini wasiat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa sejelek-jelek apapun pemimpin kita, ya seburuk apapun pemimpin pemimpin kita, sezalim apapun pemimpin kita, selama mereka masih muslim dan selama mereka masih mengerjakan salat, ya, maka kita dilarang untuk keluar dari kepemimpinan tersebut. Ya, kenapa? Karena dengan keluarnya, ya, kaum muslimin dari kepemimpinan, dari pemimpin kaum muslimin, justru akan menimbulkan keburukan yang jauh lebih parah daripada sebelumnya. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain Rasulullah SAW mengatakan, ala man wali alaihi walin fara'ahu ya'ti syai'an min ma'siyatillah falyaqrah ma ya'ti min ma'siyatillah wala yanzi'anna yadan min ta'ah. Kata beliau Rasulullah SAW, ketahuilah, ya, barang siapa yang melihat, ya, barang siapa yang dipimpin oleh seorang pemimpin kaum muslimin, kemudian dia melihat sesuatu, ya, yang dilakukan oleh para pemimpin mereka berupa kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menurut dia bahwa para pemimpin tersebut telah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata beliau Rasulullah, maka falyaqrah ma ya'ti min maksiatillah. Ya, bencilah terhadap perbuatan kemaksiatan tersebut. Kita boleh membenci perbuatan maksiat karena memang yang dilakukan adalah sebuah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tetaplah mereka para pemimpin wala yanzi'anna yadan min ta'ah, yang kita tidak boleh, ya, melepaskan, ya, tangan, ya, tetap dalam ketaatan kepada mereka para pemimpin kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Auf ibni Malik radhiyallahu taala an. Kemudian apa saja bahaya, apa saja mafsadat, apa saja kerugian-kerugian yang bakal diperoleh, bakal didapatkan bagi seorang yang keluar dari kepemimpinan kaum muslimin. Beliau menyebutkan wal kharij minal jamaah, bagi seorang yang keluar dari kepemimpinan yang sah, dari kepemimpinan kaum muslimin, alhaqa bihi syari' uqubatin ghalidhah fid dunya wal akhirah. Ya, asy-syari' Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hukuman-hukuman yang sangat berat. Ya, hukuman-hukuman yang bakal didapatkan, diterima oleh, ya, orang yang keluar dari kepemimpinan yang sah, dari kepemimpinan kaum muslimin, baik hukuman-hukuman dunia, ya, maupun hukuman-hukuman akhirat. Ya, tatanasabu ma'idhami jarimatih. Ya, sebuah hukuman yang berat, yang besar, sesuai setingkat, ya, dengan pelanggaran, ya, kemaksiatan yang telah dia lakukan. Yang menunjukkan bahwa al-khuruj, ya, minal jamaah, keluar dari jamaah kaum muslimin, adalah dosa yang besar, ya. Oleh karenanya balasan yang bakal dia dapatkan juga balasan yang besar, ya. Min dzalika, di antaranya adalah anna man mata wa huwa kharijun 'anit ta'ah mufarikun lil jamaah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang meninggal dunia, barang siapa yang mati dalam keadaan keluar dari ketaatan kaum muslimin, ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin, ya, meninggalkan jamaah kaum muslimin, meninggalkan kepemimpinan kaum muslimin, maka sejatinya dia meninggal dunia seperti meninggalnya orang-orang jahiliyah, mata mitatan jahiliyah. Yang kedua, wa man faraqal jamaah, barang siapa, ya, meninggalkan jamaah kaum muslimin, fa innahu la yus'alu an, ya,
kelak pada hari kiamat dia tidak akan ditanya lagi. Yang menunjukkan karena besarnya perbuatan dosa yang telah dia lakukan, sehingga dia tidak lagi dibutuhkan untuk dipertanyakan. Langsung saja diberikan hukumannya. Kemudian waman faraqal jamaah, barang siapa yang meninggalkan jamaah, fala hujjata lahu 'indallahi ta'ala yaumal qiyamah. Kelak pada hari kiamat dia tidak memiliki hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waman faraqal jamaah fa inna asyaitana ma'ah. Seorang yang meninggalkan jamaah kaum muslimin, meninggalkan kepemimpinan kaum muslimin, sesungguhnya dia akan jadi bersama syaitan. Dia bersama syaitan. Wa man faraqal jamaah halla damu. Bahkan di antara hukuman bagi seorang yang keluar dari kepemimpinan kaum muslimin adalah halal darahnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis mencontohkan kepada kita untuk kita justru mendoakan kebaikan kepada para pemimpin kita. Jadi kita diberikan wasiat oleh Rasulullah SAW bahwa sebaik-baik rakyat, sebaik-baik seorang bawahan adalah bagaimana dia mendoakan kebaikan kepada para pemimpinnya. Wa ya'taqidu ahlus sunnati wal jamaah, akidah ahlus sunnati wal jamaah adalah anna ad-du'a li waliyil amri bis salah wal mu'afat mimma yuhmad wa yata'akkad, bahwa mendoakan kepada para pemimpin doa kebaikan dan doa ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di antara sesuatu yang sangat-sangat terpuji dan sangat-sangat dianjurkan. Kita dianjurkan untuk selalu mendoakan kebaikan kepada para pemimpin kita. Wa huwa alamatur rajuli min ahli sunnah, bahkan itulah tanda bahwa dia adalah seorang ahlu sunnati wal jamaah. Di antara tanda dan ciri seorang ahlu sunnah adalah selalu mendoakan kebaikan kepada para pemimpinnya. Kama qala al-Imam Al-Barbahari fi kitabih As-Sunnah, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari dalam kitab As-Sunnah. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan fa'alam annahu sahibu hawa. Kata beliau rahimahullah, ketahuilah jika engkau melihat ada seorang yang mendoakan keburukan kepada para pemimpin, mencela para pemimpin, mencaci para pemimpin, mendoakan kejelekan kepada mereka, maka fa'alam, ketahuilah bahwa dia adalah seorang yang mengikuti hawa nafsu. Wa idza sami'ta ar-rajula yad'u lis-sultan bis-salah fa'alam annahu sahibu sunnah insyaallah. Lalu beliau mengatakan, dan jika engkau mendengar ada seseorang mendoakan kebaikan kepada para pemimpin, dengan kebaikan, dengan doa-doa yang mulia, permohonan ampunan kepada mereka, kata beliau, fa'lam, ketahuilah annahu sahibu sunnah, dialah seorang ahlu sunnah, dialah seorang yang meniti jalan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah akidah yang ditetapkan oleh para salafus saleh terhadap para pemimpin kaum muslimin, yaitu selalu mendoakan kebaikan kepada mereka, mendoakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka adalah orang-orang yang telah berusaha mengurusi kebaikan dan kemaslahatan kaum muslimin secara umum. Tentu mengurus
kemaslahatan kaum muslimin itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang remeh. Bukan sembarang orang bisa melakukannya. Ya, karena yang dilakukan adalah menjaga kemaslahatan secara umum, bukan satu dua orang, tetapi kemaslahatan umum secara meluas. Ya, oleh karenanya kita sebagai kaum muslimin hendaklah selalu mendoakan kebaikan ya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk para pemimpin kita agar mereka diberikan ya hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjalankan kepemimpinan tersebut dengan penuh amanah, dengan penuh tanggung jawab ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kaum muslimin seluruhnya. Yaqul al-Imam Fudail ibn Iyad. Kemudian Imam Fudail ibn Iyad pun mengatakan, "Lau kana li da'watun ma ja'altuha illa fi sultan." Kata beliau rahimahullahu taala, seandainya aku memiliki doa yang mustajabah, sesungguhnya jadi seandainya aku memiliki doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah aku akan gunakan doa tersebut kecuali untuk aku mendoakan kebaikan kepada para pemimpin. Ya, itu yang dikatakan oleh Imam Fudail ibn Iyad. Ya, fa umirna an nad'u lahum bis-salah wa lam nu'mar an nad'u 'alaihim. Ya, kata beliau karena kami ya diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mendoakan kebaikan kepada para pemimpin. Ya, dan kita tidak diperintahkan untuk mendoakan keburukan kepada para pemimpin kita. Wa in jaru wa zalamu, meskipun mereka berbuat kezaliman kepada kita, ya, menzalimi kita, tapi kita tetap ya mendoakan kebaikan kepada para pemimpin kita. Adapun kezaliman mereka itu adalah antara dia dengan Rabbnya. Ya. Rabbnya lah yang kelak akan menghisapnya dan akan membalasnya. Tapi kewajiban kita tetap mendoakan kepada mereka para pemimpin kaum muslimin. Lianna jawrahum wa dhulmahum ala anfusihim wa ala al-muslimin wa salahuhum li anfusihim wa lil muslimin. Ya, karena kezaliman mereka ya itu adalah kezaliman yang antara dia dengan Rabbnya, dan itu adalah urusan dia pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebaikan mereka adalah kebaikan yang akan didapatkan untuk dia dan untuk kaum muslimin. Artinya, kebaikan para pemimpin juga merupakan kebaikan bagi para rakyatnya. Kalau pemimpinnya baik, maka kebaikannya akan merata meluas untuk kaum muslimin. Ya, oleh karenanya, ya, di antara kebaikan kaum muslimin adalah mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan para pemimpin kita kaum muslimin. Wa qala al-Imam As-Sabuni fi aqidati salaf ashabil hadis, dan berkata al-Imam As-Sabuni dalam akidah salaf ashabul hadis, ya, yaruna ad-du'a lahum bil islahi wat taufiq was salah. Di antara akidah ahlu sunnah, kata beliau, adalah mereka mendoakan kebaikan kepada para pemimpin dengan taufik ya dari Allah Subhanahu wa taala, ya, agar para pemimpin kita mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dapat menjalankan amanah tersebut dengan sesuai yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan tidak jadi melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Inilah akidah yang wajib untuk kita yakini. Sebagaimana kita diperintahkan untuk mendoakan mereka, mendoakan kebaikan kepada mereka, maka sebaliknya adalah kita dilarang untuk mencela dan mencaci pemimpin kita sendiri. Ya, kita dilarang ya untuk mencaci mereka, mencela mereka, mengolok-olok mereka, padahal mereka adalah pemimpin kita. Ya. Wa yarawna anna sabbahum
mimma nuhiya anhu syar'an bittifaq akabiri ashabi Rasulillah, ya. Dan ya, akidah Ahlussunnah ya, mengatakan bahwa mencela para pemimpin kaum muslimin, ya, mencaci, mencela mereka adalah termasuk di antara pelanggaran syariat, ya, di antara sesuatu yang dilarang dalam syariat kita dengan kesepakatan seluruh para sahabat ya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaqul Anas ibnu Malik, berkata sahabat yang mulia Anas ibnu Malik radhiyallahu taala an, nahana kubara'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya para pembesar sahabat, ya, para pembesar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang kami, ya, dengan mereka mengatakan la tasubbu umara'akum, janganlah kalian mencaci para pemimpin kalian, wala taghushuhum, jangan kalian menipu mereka, ya, menzalimi mereka, wala tubghiduhum, dan janganlah kalian memurka, ya, kepada mereka para pemimpin. Wattaqullah wasbiru, tetapi hendaklah kalian selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bersabar, ya, atas kezaliman yang terjadi. Fa innal amra qarib, karena sesungguhnya perkaranya itu dekat, karena sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu adalah dekat. Ya. Rawahu Ibnu Abi Asim fi As-Sunnah, ya, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah. Demikianlah kaum muslimin wal muslimat, para pendengar, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari apa yang kita sampaikan, ya, apa yang kita pelajari pada siang hari ini adalah bahwa di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap para pemimpin kaum muslimin adalah pertama, ya, kita wajib untuk mentaati, ya, kita wajib untuk mentaati para pemimpin kita, para pemimpin kaum muslimin. Tidak boleh untuk keluar, ya, dari kepemimpinan pemimpin kaum muslimin. Tapi kita wajib untuk mentaati perintah-perintah mereka, mentaati dan menjalankan perintah-perintah mereka selama perintah tersebut bukan dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika perintah tersebut adalah perintah untuk bermaksiat, maka tidak ada, jadi maka kita tidak boleh untuk mentaati jadi perintah tersebut. Ya, kemudian yang kedua, kita dilarang untuk, ya, keluar dan memberontak dari kepemimpinan kaum muslimin. Sebagaimana itu adalah wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai betul-betul, ya, telah terjadi kekufuran yang sangat-sangat nyata, ya, kekufuran yang sangat-sangat nyata pada diri para pemimpin kaum muslimin, ya. Namun selama mereka masih mengerjakan salat, kita dilarang untuk keluar dari kepemimpinan tersebut, meskipun mereka adalah orang-orang yang zalim. Bahkan kata beliau Rasulullah, meskipun mereka memukul punggung kita, ya, mengambil harta kita, ya, kita tetap dilarang untuk keluar dari kepemimpinan tersebut, ya. Kemudian, ya, yang selanjutnya adalah kewajiban kita kaum muslimin adalah untuk selalu mendoakan kebaikan kepada para pemimpin kita, karena kebaikan para pemimpin adalah kebaikan yang akan menjalar dan akan meluas kepada seluruh kaum muslimin, ya, kebaikan yang sangat banyak, ya. Oleh karenanya kita hendaklah mendoakan kebaikan, ya, kepada para pemimpin kita, dan itulah contoh dari para salafuna as-salih. Bahkan mereka, ya, mengatakan jika
ya mereka memiliki doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah doa itu digunakan kecuali doa untuk kebaikan kaum muslimin. Dan yang terakhir adalah hendaklah kita menjaga lisan-lisan kita dari mencaci, mencela, mencemooh, ya merendahkan para pemimpin kita. Bagaimana kita mencaci mereka, ya mencela mereka, apalagi di tempat-tempat umum, ya merendahkan mereka, padahal mereka adalah orang-orang yang bekerja untuk ya kemaslahatan kita sendiri. Ya, seharusnya kita mendukung para pemimpin kita, ya membantu semampu kita, ya agar mereka bisa melaksanakan amanah tersebut dengan baik sesuai sesuai yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka untuk menunaikan amanah. Ya, inilah kaum muslimin dan muslimat, ya para pemirsa Al-Furqan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit apa yang kita pelajari dan sedikit apa yang kita sampaikan mudah-mudahan jadi bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita akan sambung insyaallah pada pertemuan-pertemuan berikutnya, ya masih dalam masalah akidah yang wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Naam, wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.